Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audia Putri, berasal dari kelas 11 IPA 1. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sel hewan dan bagian-bagiannya. Yang pertama itu membran sel. Membran sel merupakan lapisan tipis dengan ketebalan sekitar 8 mm yang membatasi isi sel dengan lingkungan sekitarnya. Yang itu fungsinya itu ada 3. Yang pertama itu mengontrol masuk dan keluarnya zat dari dan dalam sel. Yang kedua, sebagai pelindung agar sel ini tidak keluar. Yang ketiga, sebagai reseptor dari luar sel. Yang kedua itu nukleus. Nukleus pun ada nukleoplasma yang berarti plasma inti. Yang kedua, nukleolus yang berarti anak inti. Yang ketiga, ada membran inti. Fungsi dari nukleus ini adalah yang pertama itu mengontrol sintesis protein, yang kedua mengendalikan proses metabolisme, yang ketiga menyimpan informasi genetik berupa DNA, yang keempat tempat penggunaan DNA. Yang ketiga itu ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel yang terdapat di luar sel di dalam atau organel sel. Yang fungsinya yaitu yang pertama tempat organel sel dan situs nukleus. Yang kedua tempat terjadinya metabolisme sel. Yang ketiga untuk menyimpan molekul-molekul organel. Yang keempat itu ada ribosom. Ribosom yaitu ini tidak memiliki membran tapi berperan dalam proses sintesis. Yang fungsinya itu efektif dalam terjemahkan mRNA yang akan berubah menjadi protein. Yang kelima itu ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini ada 2. Yang pertama itu yang kasar. Yang kasar ini berarti bergranula yang berperan dalam membentuk fosfolit membrannya sendiri dan sintesis protein. Yang kedua itu ada yang halus. Yang halus berperan dalam proses sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan menetralisir racun. Yang keenam itu ada aparatus Golgi. Aparatus Golgi ini berperan dalam sekresi atau membentuk vesikula yang berisi enzim untuk sekresi. Yang kedua membuat makromaksial. Yang ketiga membentuk akrosom pada spermatozoa. Yang keempat membentuk membran plasma. Yang kelima membentuk dinding sel pada hewan. Yang ketujuh itu ada sentriol. Sentriol itu berbentuk silinder yang dapat beraplikasi dengan membentuk benang-benang spindle yang akan mengikat dan menarik kromosom ke arah kutub yang berlawanan pada saat pembelahan sel meiosis maupun mitosis. Yang ke-8 yaitu ada lisosom. Lisosom ini fungsinya berperan pada pencarian intrase, berperan pada fosfagositol. Yang ketiga autofag atau mendaur ulang organel yang rusak, itu organel rusak dan perusakan sel sendiri. Yang 9 ada mitokondria, yaitu disebut juga organel sentromerium karena memiliki DNA yang dapat mengatur sintesis protein yang dilakukan oleh ribosom dalam organel sel, berperan dalam respirasi sel atau metabolisme energi di dalam sel yang dapat menghasilkan ATP. Sekian penjelasan dari